Bab 291. Situasi seperti ini terjadi di berbagai tempat di kota pusat pemerintahan Jagabu. Begitu prajurit pengirim pesan menyampaikan pesan bahwa veteran pasukan Zirah Hitam dipanggil Panglima Yuda, selalu ada orang yang ikut pergi. Ada bandit yang melepaskan posisinya, ada pemilik toko yang meninggalkan tokonya, dan ada petugas patroli yang menyingkirkan pisaunya. Namun, ada lebih banyak lagi rakyat jelata yang membuang cangkulnya. Mereka melakukan ini bukan demi istana, tetapi demi memenuhi panggilan Panglima Yuda yang membutuhkan dukungan para veteran pasukan Zirah Hitam. Para pria yang telah meninggalkan senjata mereka selama bertahun-tahun bergegas pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu dari segala arah. Dalam perjalanan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang bisa kembali, tetapi tidak ada yang merasa gentar. Di tenda besar bangsa Agrel, Raja Tanui tengah membaca surat-surat rahasia yang diletakkan di atas meja. Sebagian kecil dari surat rahasia ini berisi tentang gejolak militer di kota baru-baru ini. Sebagian besar lainnya adalah berita tentang Wira. Wira menjatuhkan kepala desa, petugas patroli, dan kepala petugas patroli. Dia menghancurkan sebuah desa dan membasmi satu keluarga kaya kabupaten. Wira membuat sabun dan gula yang laku keras di berbagai kabupaten dan kota provinsi. Dengan mengandalkan kekuatan 10 orang, Wira memeras 500 hingga 600 bandit, lalu kembali tanpa cedera. Wira memprakarsai pedoman filsafat dan menjalin hubungan dekat dengan Putro. Wira mengatasi masalah yang disebabkan keluarga Yumandi. Membeli kutipan garam, membantu pekerja di tambak garam menggali tambak garam, dan menempel pengumuman untuk mencelakai keluarga Yumandi sehingga membuat keluarga Yumandi sengsara. Wira menuliskan puisi, mengenang dirga, di kompetisi puisi naga prestasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun terasa bagaikan debu yang tak berarti. Berapa banyak pergolakan yang sudah terjadi dalam perjalanan untuk mencapai kedamaian, aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan dan memukul mundur musuh, kata-kata yang bagus. Wira membuat 3 senjata ajaib dengan ketajaman yang luar biasa. Ketiga pedang tajam yang menjadi simbol perpaduan darah para prajurit di medan perang dan karya besar para cendekiawan itu terjual seharga 3,7 miliar. Wira juga menciptakan busur silang. Meskipun jarak tembaknya tak sebaik busur biasa, kecepatan tembaknya sangat luar biasa. Dengan menggunakan senjata itu, pasukan kerajaan Nuala dapat mempertahankan kota dengan mudah. Wira juga menyuruh para prajurit di militer untuk menceritakan kekejian bangsa Agrel di pertemuan propaganda. Sekarang, prajurit dan warga sipil di kota sangat membenci bangsa Agrel. Untuk meningkatkan pendapatan kerajaan Nuala, Wira mengusulkan 2 strategi. Salah satu strateginya adalah merobohkan tembok pasar dan mengembangkan ekonomi pasar malam. Strategi yang kedua adalah mengalokasikan tanah kepada rakyat, sehingga para pejabat dan rakyat bisa menyerahkan pajak yang sama besar. Saat membaca surat rahasia ini, terutama surat yang terakhir, mata Raja Tanui tampak berbinar. Dia membacanya berulang kali dengan ekspresi kagum di wajahnya. Ayah. Diandra berkata dengan alis berkerut, ayah sudah membaca surat rahasia tentang Wira ini 10 kali, apa yang begitu istimewa dari surat itu? Raja Tanui memicingkan matanya seraya berkata, Diandra, orang ini sangat berbakat. Setelah menaklukkan kota pusat pemerintahan Jagabu, segera pimpin pasukan untuk menangkapnya. Tapi jangan sakiti dia sama sekali. Selama dia bersedia membantumu, bahkan setelah ayah mati, kamu bisa mewarisi posisi ayah. Gak akan ada yang bisa merebutnya darimu, bahkan kaisar bangsa Agrel pun sekalipun. Diandra menyahut sambil mengerutkan alisnya, apa dia benar-benar sehebat itu? Raja Tanui menunjuk ke surat-surat rahasia itu, lalu menjawab, prestasi Wira yang disebutkan dalam surat rahasia ini meliputi administrasi pemerintahan lokal, kerajinan tangan, seni perang, bisnis, pemerintahan negara, dan pengetahuan. Siapapun yang bisa menorehkan prestasi dalam salah satu aspek ini sudah bisa disebut jenius. Tapi, dia mampu membuat prestasi sebanyak itu hanya dalam waktu 2 bulan. Bakat orang ini sungguh luar biasa, kalau kamu bisa mendapatkan dukungannya, kamu bisa menaklukkan dunia. Gandra berkata dengan nada terkejut, bisa menaklukkan dunia dengan mendapatkan dukungan orang ini. Ayah, kurasa kata-kata ayah terlalu berlebihan. Diandra, kalau kamu memahami konsep mengalokasikan tanah kepada rakyat, kamu akan tahu sehebat apa bakat orang ini. Kalau kerajaan Nuala menjalankan pemerintahan sesuai strategi ini, kerajaan Nuala pasti akan bangkit kembali dan makmur selamanya, kata Raja Tanui. Raja Tanui melanjutkan dengan nada pelan, sayang sekali, putra Raja Bakir nggak memiliki keteguhan hati seperti ini. Dia nggak mengetahui bakat luar biasa orang ini. Menemukan orang berbakat ini adalah keberuntungan bagi kita. Ingatlah, jangan pedulikan apapun pada hari perang nanti, cukup tangkap saja dia, maka semuanya akan menjadi mudah. Baik, jawab Diandra. Dia benar-benar terkejut. Bahkan Dirga yang pernah mengalahkan ayahnya juga tidak pernah menerima pujian seperti itu dari ayahnya. Di tanah kosong di utara kota, terdapat pos penjagaan di tiap sudut.
Semua prajurit bersiaga menjaga area itu tanpa berani lengah sedikitpun. Perintah militer telah dikeluarkan, siapapun yang berani mendekati maka akan dibunuh. Lantai tengah penuh dengan veteran pasukan Sirah Hitam yang dipanggil kembali. Bahkan mereka juga tidak bisa melihat ke dalam. Di lantai paling dalam, sekelompok orang wira mengelilingi ketiga misil. Tiga busur operator misil adalah Yuda, Hasan, dan Fandi. Sementara itu, Wira bertugas mencatat dari samping. Wira melambaikan tangannya sambil berseru. Uji coba peluncuran misil ke-30 dimulai. Duar, duar, duar. Ketiga orang itu menarik busurnya. Ketiga anak panah tajam seperti senjata besar seketika meluncur cepat di udara. Kemudian, masing-masing anak panah menancap ke papan kafu besar Fang didirikan sejauh 1000 meter, 1050 meter, dan 1100 meter. Duar. Bab. Papan kayu sejauh 1000 meter meledak. Krak. Papan kayu sejauh 1050 meter ditembus. Pluk. Pada papan kayu sejauh 1100 meter, anak panah hanya membuat satu goresan sebelum jatuh ke tanah. Yuda, Fandi, dan Hasan pergi mengendarai kuda untuk melihat hasilnya. Kemudian, Wira menyimpulkan, melalui banyak uji coba, kurasa jangkauan efektif dari misil tiga busur paling jauh hanya 1000 meter. Kalau lebih jauh dari itu, serangannya nggak cukup mematikan. Ini saja sudah luar biasa, ujar Yuda. Yuda, Fandi, dan Hasan mendecakkan lidah mereka. Jarak tembak sejauh ini benar-benar berbeda dengan busur besar yang hanya mencakup 300 meter. Ayo, kita pindahkan semua misil tiga busur ajaib ini ke tembok kota. Kata salah satu dari tiga orang itu. Wira lantas memperingatkan, personel yang ditugaskan untuk menjaganya harus dapat diandalkan, jangan sampai ada rahasia yang bocor. Kulihat cuacanya nggak bagus, hindari misil-misil ini dari cuaca ekstrim. Belakangan ini, telah ditemukan mata-mata bangsa Agrel dan pasukan elang hitam di markas utara. Hal ini mendorong Wira untuk menjaga kerahasiaan masalah pembuatan misil tiga busur di tim busur. Selama belasan hari, 100 busur dirakit tanpa diberitahukan kepada siapapun. Aku akan mengaturnya, kata Yuda. Kemudian, dia memandang Hasan sambil berkata, Paman Hasan, malam ini pimpinlah pertemuan dengan rekan-rekan dengan baik. Jangan minum terlalu banyak. Hasan mengangguk. Dalam pertempuran besok, para veteran pasukan Sirah Hitam akan menjaga garda depan. Entah berapa banyak dari mereka yang bisa kembali setelah perang usai. Mereka sudah tahu betul akan hal ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang merasa menyesal. Mereka tidak bertarung demi raja, melainkan demi Wira, Panglima Yuda, dan demi dirinya sendiri. Yuda menoleh, lalu berkata, Tuan, kamu juga harus istirahat. Kita akan bertindak sesuai rencana besok. Meski memiliki misil tiga busur, Yuda tidak yakin mereka bisa menang. Perbedaan kekuatan antara mereka dengan lawan terlalu besar. Bangsa Agrel memiliki 100.000 kavaleri, sementara jumlah prajurit yang dapat dikirim ke kota maksimum hanya 10.000 orang. 10.000 prajurit yang tersisa harus menjaga setiap pos penjagaan untuk mencegah terjadinya kekacauan sipil. Hanya dengan cara ini, mereka bisa maju menyerang dan juga mundur untuk bertahan. Alih-alih kembali, Wira pergi ke markas utara untuk memastikan tidak akan ada masalah besok. Setelah pertemuan propaganda yang berulang kali diadakan, beberapa waktu belakangan, Wira merasa gugup setengah mati. Awalnya, Wira mengira bangsa Agrel hanya mengirimkan 100 orang. Namun, pada akhirnya berturut-turut ditemukan mata-mata yang menyusup. Para prajurit pengkhianat yang dikirim bangsa Agrel adalah tim kecil yang terdiri dari 100 orang. Jumlah spesifik tiap tim kecil tidak pasti, tetapi Wira sudah menemukan lebih dari 20 orang. Wira tidak yakin apakah masih ada yang lain, tetapi dia tetap harus berusaha menemukan mereka. Di markas utara yang terisolasi, para prajurit diminta mengadakan pertemuan propaganda sepanjang hari. Efek dari pertemuan itu sangat kentara. Sekarang, Wira tidak perlu berinisiatif mencari mereka, dia hanya perlu mengadakan pertemuan propaganda. Setelah pertemuan tersebut, selalu ada prajurit yang diam-diam mendekatinya, lalu mengakui dosa mereka sambil menangis. Selain itu, masih ada mata-mata dari pasukan elang hitam yang menyusup di militer. Meski jabatan mereka tidak tinggi, lokasi mereka ditempatkan sangat penting. Usai mengadakan pertemuan propaganda di markas utara, ada 3 kelompok prajurit yang mengaku lagi. Wira menghibur dan meyakinkan para prajurit itu bahwa kerajaan pasti akan mengampuni mereka. Ketika Wira pulang sehabis menyelesaikan urusannya, hari sudah tengah malam. Di halaman depan, sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam masing-masing memegang sebotol anggur rendah alkohol dan berkumpul bersama di sebuah ruangan besar. Orang-orang ini membicarakan kisah memalukan satu sama lain saat mereka pertama kali masuk militer. Semuanya tertawa terbahak-bahak. Bab 293. Ketika para veteran pasukan Sirah Hitam ini berbicara tentang pengalaman mereka mengikuti Panglima Dirga dalam peperangan, mereka terdengar sangat bangga. Kemudian,
salah satu dari mereka mengungkit tentang kematian Panglima Dirga. Mereka semua lantas mengutuk sang raja, lalu minum dan menangis tanpa henti. Wira, Danu, Dodi, dan sekelompok pemuda mengawasi mereka dari luar pintu, lalu berlalu dari sana. Setelah kembali ke halaman belakang, Wira melambaikan tangannya sambil berkata, istirahatlah lebih awal, akan ada pertempuran besar besok. Sekelompok orang itu pergi, tetapi Danu dan Dodi tetap tinggal. Dodi berkata, Kak Wira, bisakah kamu membujuk ayahku untuk mengizinkanku ikut berperang? Danu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya kembali. Dia juga ingin pergi ke medan perang, tetapi setelah ayahnya datang, mereka tidak diizinkan untuk pergi. Aku bisa membujuk Paman Hasan untuk hal lainnya, dia pasti akan mendengarkanku. Tapi, untuk hal yang satu ini, nggak bisa, jawab Wira. Wira menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, pergi berperang bukanlah permainan anak-anak, akan ada orang yang mati. Sejujurnya, aku juga nggak ingin kamu dan Danu pergi ke medan perang. Kamu juga belum pernah bertarung sebelumnya. Kak Wira, aku ingin ikut ke medan perang, tolong bantu aku membujuk ayahku. Kata Dodi. Dodi menambahkan dengan wajah memerah, sejak dulu, aku selalu ingin pergi ke medan perang dan membunuh semua bangsa Agrel. Waktu orang lain gemetar ketakutan ketika mereka mendengar orang bangsa Agrel datang, darahku malah mendidih. Kak Wira, biarkan aku pergi. Aku merasa kalau aku dilahirkan untuk berperang. Kalau kamu nggak memberi izin, aku nggak akan semangat berbuat apapun. Wira mengerutkan alisnya, merasa dilema. Jika hanya melawan preman atau bandit, dia tentu akan membiarkan Dodi maju. Lagi pula, risikonya cukup kecil. Namun, lawan adalah kavaleri bangsa Agrel. Tiap-tiap orang mengenakan zirah besi, mereka jelas bukan bandit. Jangan menyusahkan Wira, ujar Hasan tiba-tiba. Hasan berjalan mendekat sambil berkata dengan ekspresi muram, cuma satu di antara kalian berdua yang boleh pergi, sisanya akan tetap tinggal untuk melindungi Wira. Kalian bisa mendiskusikannya sendiri. Terima kasih, ayah, kata Dodi. Dengan hati berbunga-bunga, Dodi segera berbalik dan berkata, Kak, kumohon padamu, biarkan aku yang pergi. Dasar kamu ini, kalaupun kamu disuruh tinggal, kamu juga nggak akan fokus melindungi Kak Wira, ujar Danu. Kemudian, dia melanjutkan tanpa daya, pergilah. Tapi berjanjilah, kamu harus hati-hati. Iya, jawab Dodi sambil tersenyum kegirangan. Kedua kakak beradik itu pun pergi. Hasan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Wira tersenyum dan berkata, Paman Hasan, nggak usah sungkan, kalau ada yang ingin dikatakan, langsung saja bicara. Hasan berkata sambil menundukkan kepalanya, Wulan dibawa kakaknya pergi ke kota provinsi. Aku bisa menghentikannya, tapi aku takut kota pusat pemerintahan Jagabu akan jatuh ke tangan musuh, jadi aku nggak melakukannya. Wira tertawa hambar, lalu berkata, Paman Hasan, kamu melakukan hal yang benar. Asalkan kota pusat pemerintahan Jagabu aman, kita bisa membawa Wulan kembali. Kalau kota ini jatuh, dia akan lebih aman karena tinggal di kota provinsi. Setelah melepaskan beban hatinya, Hasan pergi sambil menghela napas lega. Wira berdiri di depan pintu dan memandangi langit malam yang kelam. Dia merasa sangat kesepian. Wulan telah pergi ke provinsi Jawali dan entah berapa bulan lagi sampai mereka bisa kembali bertemu. Di era ini, pergi ke kota provinsi yang berjarak 200 km dari selatan Kabupaten Uswal bukanlah perkara mudah. Wira menekan pikiran yang mengganggu itu, lalu membuka pintu dan masuk. Mendadak, embusan angin beraroma harum menerpanya. Dalam kegelapan, seseorang memeluk pinggang Wira dan menempelkan wajah ke bahunya. Wira terkejut kala merasakan aroma harum dan kelembutan tubuh orang yang memeluknya. Saat mencium aroma yang familiar, tubuhnya menjadi panas. Namun, dia segera tenang kembali, lalu berkata, Sudah larut, kenapa kamu belum tidur? Tuan, aku menunggumu. Besok kita pasti menang, kan? Tanya Dian. Saat memeluk tubuh yang familiar tetapi asing ini, jantung Dian berdegup kencang. Hasil peperangan besok masih sulit diprediksi. Biarpun Wira berkata dia yakin bisa menang, pasukan bangsa Agrel terdiri dari 100.000 orang. Jika Wira kalah, Dian tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tidak akan ada kesempatan bagi Dian untuk mengungkapkan isi hatinya. Bab 294. Jangan takut, kita akan menang. Jawab Wira. Dia berbalik untuk menghapus air mata di wajah cantik Dian, lalu menghiburnya dengan lembut. Iya, kata Dina. Saat jemari Wira menelusuri wajah cantiknya, tubuh gemulai Dian bergetar. Dian mengumpulkan keberanian, lalu berkata, Tuan, aku tahu kalau kamu takut, ujar Wira. Dia menghela napas, lalu melanjutkan, sebenarnya, aku juga takut. Dian terkejut, lalu berkata, Tuan, kamu juga takut. Wira mengangkat jarinya ke depan mulut sambil berkata, jangan bicara terlalu keras. Kalau orang lain mendengar kalau aku,
sang penasihat militer, juga merasa takut, aku harus taruh kemana wajahku. Dian tersenyum dan berkata, aku kira Tuan nggak takut pada apapun. Aku takut pada banyak hal, kalian saja yang nggak tahu, kata Wira. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dengan berkata, ada yang mau kamu katakan padaku, ya? Enggak ada. Dusta Dian. Dia buru-buru menundukkan kepala. Keberaniannya tadi sudah hilang tak berbekas. Wira berkata, kalau begitu, cepatlah tidur. Iya, jawab Dian. Dian menundukkan kepala sambil mengerucutkan bibirnya, lalu keluar dari ruangan itu. Kemudian, dia lari dengan cepat setelah keluar dari pintu. Ai, wanita memang penakut. Karena takut perang, dia jadi nggak bisa tidur, ujar Wira. Wira menguap, lalu tertidur sampai fajar. Esoknya, dia terbangun secara alami. Danu dan Dodi sudah menunggu di depan pintu, sementara para veteran pasukan Sirah Hitam telah pergi. Dian, pemuda dari Dusun Darmadi, dan pekerja tambak garam dari Dusun Lovita menunggu di halaman depan. Sorot mata mereka penuh dengan kekhawatiran, tetapi tidak ada yang menyuarakannya dengan lantang. Wira melambaikan tangan tanpa mengatakan apa-apa, lalu pergi bersama Danu, Dodi, dan rombongan orang itu. Di halaman, isak tangis mulai terdengar. Banyak orang tidak bisa menahan kesedihan mereka. Mata indah Dian berlinang air mata dan tangannya terkepal erat. Beberapa waktu ini, mereka telah dicuci otak oleh prajurit pengirim pesan sehingga tidak takut lagi pada bangsa Agrel. Namun, ketika hari pertempuran akhirnya tiba, mereka teringat bahwa 20.000 prajurit mereka berhadapan dengan 100.000 prajurit kavaleri. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa menang. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuan Wira memenangkan peperangan, dan semoga dia kembali dengan selamat. Kata Dian. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berdoa dengan tulus di halaman. Duk, duk, duk. Para pekerja di tambak garam dari Dusun Lovita juga segera bersujud. Setelah menyelesaikan inspeksi di markas utara, Wira memimpin sekelompok prajurit menuju tembok kota. Sepanjang perjalanan, banyak warga sipil di kota berdiri di pinggir jalan dan memandang mereka dengan ekspresi rumit. Menurutmu kita akan menang dalam perang ini, enggak? Tanya seseorang. Sudah pasti kita akan menang. Bagaimanapun, Panglima Yuda pernah mengalahkan Raja Tanui sebelumnya. Jawab yang lain. Raja Tanui sudah tua. Sekarang, kekuatannya nggak sehebat dulu. Dia nggak mungkin menang, sambung orang di sebelahnya. Pria berkumis di tengah juga berkata, ya, Panglima Yuda juga merekrut pasukan-pasukan Sirah Hitam lagi. Pasukan kita pasti bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Setelah dicuci otak oleh prajurit pengirim pesan yang dikirim Wira, banyak orang di kota yang yakin pada kemenangan dalam pertempuran ini. Namun, seseorang tiba-tiba berkata pelan, tapi, kudengar bangsa Agrel mengirim 100.000 kavaleri, sedangkan kota kita hanya memiliki 20.000 prajurit dan 2.000 kavaleri. Kavaleri lebih unggul dan jauh lebih kuat daripada infanteri. Gak ada prajurit infanteri yang bisa mengalahkan prajurit kavaleri. Sahut pria tua di tengah. Gak banyak yang tersisa dari prajurit pasukan Sirah Hitam yang sudah bertempur selama bertahun-tahun. Belum lagi, mereka juga dibubarkan oleh kerajaan. Panglima Yuda baru datang kurang dari setengah bulan, dia bisa berbuat sejauh apa? Kata seorang pemuda dengan skeptis. Gak masalah kalau hanya mempertahankan kota sambil menunggu bala bantuan. Tapi, dengan mengambil risiko untuk bertempur di luar kota, kita pasti kalah. Sambung pemuda itu. Tahu, enggak, strategi ini diusulkan seorang sarjana. Sekarang, sarjana itu menjabat sebagai penasihat militer. Dia belum pernah berperang sebelumnya, tapi malah sembarangan memberi perintah, hujat seorang pria bungkuk. Bab 295. Kita nggak akan kalah dalam pertempuran ini, ujar seseorang. Banyak anggota keluarga pejabat yang belum meninggalkan kota memasang ekspresi cemas. Tidak seperti warga sipil dan prajurit biasa yang mudah percaya pada perkataan orang lain, mereka berwawasan luas dan memiliki pendapat sendiri. Di Balai Prefektur Kota Pusat Pemerintahan Jagabu, Sinardi yang mengenakan seragam resmi rapi sedang duduk di aula dengan hati gelisah. Tidak lama kemudian, seorang ajudannya mendekat dengan tergesa-gesa. Sinardi berkata, apa semuanya sudah diatur? Lapor, Pak, Nyonya, Tuan Muda, dan aset keluarga yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun sudah dikirim ke luar kota setengah bulan yang lalu. Sekarang, semuanya sudah tiba dengan selamat di kampung halaman Anda. Jawab si ajudan. Ajudan itu berbisik, Pak Sinardi, Anda benar-benar tidak ingin pergi. Pergi? Aku mana bisa pergi, ujar Sinardi. Sinardi tersenyum pahit, lalu berkata, aku adalah prefektur kerajaan ini. Kalau kota pusat pemerintahan Jagabu dihancurkan, aku akan dihukum mati. Kalau aku membelot kepada bangsa Agrel, istri dan anak-anakku akan dibunuh oleh orang kerajaan. Bahkan seluruh keluargaku pun akan ikut menderita. Sekarang, aku hanya bisa menunggu kematianku setelah kota ini dihancurkan.
Dengan setia pada kerajaan, setidaknya namaku tetap akan harum. Ajudan itu berkata dengan alis berkerut, ini semua salah Wira. Seharusnya dia tidak sembarangan memberikan perintah dan meyakinkan Panglima Yuda agar pergi keluar kota untuk melawan Raja Tanui. Kita mungkin tidak akan dikalahkan oleh bangsa Agrel kalau kita tetap di kota sambil menunggu bala bantuan. Sarjana yang mengatur urusan tanpa pengalaman benar-benar merugikan negara dan rakyat. Apa boleh buat, Panglima Yuda sudah termakan sihir Wira dan memberikan semua plakat emas kepadanya. Siapa yang berani melawannya, sekarang? Kata Sinardi. Kemudian, dia menggertakkan gigi dan mengganti topik, berapa banyak keluarga bangsawan dan keluarga besar yang tersisa di kota. Ajudan itu menjawab seraya mengangkat alisnya, selain keluarga Gumilar, semua keluarga bangsawan dan keluarga besar sudah pergi. Saat ini, hanya warga miskin yang ditipu Wira yang tersisa di kota. Keluarga Gumilar sangat percaya bahwa Yuda dan Wira bisa menang. Sambung si ajudan. Sinardi tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berkata, Asep, kamu juga harus segera pergi. Kalau enggak, ketika Yuda dikalahkan dan bangsa Agrel menerobos kota, kamu enggak akan punya kesempatan untuk kabur. Asep, hati-hati, kata Sinardi lagi. Asep si ajudan mengepalkan tangan tanda hormat, lalu undur diri. Kebisingan di luar balai prefektur makin menjadi-jadi. Sinardi tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Hei, ada apa ini? Seorang petugas patroli masuk dan melapor, lapor, Pak Sinardi. Wakil prefektur kembali dari kabupaten dengan membawa ratusan ternak. Dia hendak mengantarkan semua ternak itu ke kamp militer. Sinardi melambaikan tangannya. Ketika patroli selesai melapor, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan alis berkerut, Farhan ini benar-benar percaya kata-kata cendekiawan itu hingga melakukan apapun yang diperintahkan padanya. Nanti, Yuda pasti dikalahkan dan kota dihancurkan, semua yang dia lakukan hanya sia-sia. Di markas komandan. Apa barang-barang sudah selesai dikemas? Cepat tinggalkan kota ini dan berlindung ke ibu kota. Perintah Candika. Dia tidak tidur siang hari ini, melainkan memerintah prajurit pribadi dan pelayannya untuk bersiap melarikan diri. Ajudannya berkata, Pak Candika, kalau kita pergi seperti ini, kota pusat pemerintahan Jagabu akan jatuh dalam bahaya. Sebagai komandan, ini adalah kejahatan serius bagi Anda. Kalaupun Anda pergi ke ibu kota, Anda tidak akan bisa tinggal dengan tenang. Mungkin sebaiknya kita tunggu dan lihat apakah Panglima Yuda dan Tuan Wahyudi bisa memenangkan perang. 20.000 lawan 100.000 orang, bahkan dewa pun nggak bisa menang. Apa kamu benar-benar berpikir kalau Yuda maju, dia akan memenangkan setiap pertempuran? Adapun Tuan Wahyudi, dia hanya seorang sarjana yang nggak punya pengalaman berperang. Kalau Yuda nggak mengikuti sarannya, kita mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi, karena dia percaya pada Tuan Wahyudi dan pergi berperang, kita sudah pasti kalah. Jawab Candika. Candika tersenyum dingin, lalu melanjutkan, kalau dulu, aku mungkin akan dihukum mati kalau kembali ke ibu kota. Tapi, sekarang Wira dan Yuda bisa menjadi kambing hitam. Paling-paling, pangkatku hanya akan diturunkan. Ayo, kita pergi. Beberapa kereta kuda berderap keluar dari markas komandan menuju ke selatan kota. Di gerbang selatan kota, sebuah kereta dengan simbol, Barus, juga melaju keluar dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Di dalam kereta, gadis berpakaian ungu berkata sambil mengerutkan alisnya. Kamu sama sekali nggak percaya kalau mereka akan menang. Kalau kamu percaya mereka akan menang, kamu nggak akan pergi sekarang. Cantik, menurutku mereka akan menang. Tapi manusia bisa berencana, yang menentukan tetap saja Tuhan, jawab Farel. Farel tersenyum tipis, lalu melanjutkan, nggak pernah ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Jadi, aku nggak akan mempertaruhkan nyawaku hanya pada peperangan ini. Kita tunggu saja kabar dari luar kota. Kalau mereka menang, kita akan segera kembali ke kota. Kalau Tuhan berkehendak lain, kita akan pergi ke kota provinsi. Gadis berpakaian ungu terdiam dengan isi pikiran yang tertuju ke utara kota. Dia menunggu dengan gelisah. Berbeda dengan orang-orang yang pergi ini, ada lebih banyak orang yang menunggu hasil peperangan dengan cemas. Di kediaman keluarga Gumilar, Putro tidak biasanya tidak minum alkohol. Dia justru menyeduh sepoci teh, lalu meminumnya sambil memandang ke utara kota. Tidak seperti yang lain, Putro percaya dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa Wira akan menang. Sebab, dia tahu bahwa Wira bukan orang bodoh. Wira tidak mungkin mempertaruhkan nyawa untuk main-main. Jika Putro tidak yakin pada Wira, dia tidak akan tetap tinggal. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara Wira memenangkan pertempuran. Fabrian yang tampak kuyu menyalakan 3 batang dupa, lalu memasukkannya ke dalam pembakar dupa sambil berdoa, Ya Tuhan, kalau Engkau memberkati Yuda dan Paman Wira untuk memenangkan pertempuran ini, aku, Fabrian, bersumpah untuk tidak pergi ke rumah bordil selama 3 tahun. Bab 296. Di ruang baca kerajaan di ibu kota, Raja Bakir, 2 penasihat, dan 6 menteri terdiam sambil mengerutkan dahi.
Peperangan ini akan memengaruhi nasib kerajaan Nuala selanjutnya. Kalau kalah, bangsa Agrel akan menyerbu wilayah selatan, lalu tiba di Provinsi Jawali dalam waktu kurang dari 1 bulan. Setelah melewati kota provinsi dan menyerang ibu kota kerajaan, perjalanan mereka akan lancar tanpa ada hambatan apapun. Raja Bakir sedikit menyesal. Seharusnya, dia tidak bertaruh waktu itu, melainkan segera memberi perintah untuk menjaga kota dan tidak boleh berperang. Sekarang sudah terlambat. Namun, Raja Bakir sudah melaksanakan upaya pengamanan dengan mengerahkan pasukan ke kota provinsi Jawali untuk melakukan pertahanan. Di tembok kota bagian utara, Wira tampak sangat gagah. Di sampingnya ada Fandi yang memiliki kemampuan memanah paling hebat di antara tentara senior pasukan Zirah Hitam. Dia juga memakai baju zirah. Selain itu, ada Danu yang membawa pedang Treksa di pinggangnya dan pemuda dari Dusun Darmadi yang memegang busur silang Zeta. Terdapat 30 misil 3 busur yang disusun dengan jarak 600 cm. 2 ahli busur bertanggung jawab atas setiap misil 3 busur. Mereka semua adalah ahli yang telah dilatih secara rahasia. Sementara itu, 1000 prajurit lainnya memegang busur silang Zeta. Para prajurit yang berada di bawah tembok kota dibagi menjadi 5 lapisan. Lapisan pertama terdiri dari 2000 ahli tombak yang dibagi menjadi 3 baris di depan. Mereka membentuk elips besar. Tombak yang awalnya sepanjang 3 meter diganti menjadi tombak sepanjang 5 meter. Tombak-tombak itu ditancapkan ke tanah dan membentuk garis pertahanan pertama. Lapisan kedua terdiri dari 4000 ahli busur yang memegang busur panjang dan busur silang alfa. Kemudian, lapisan ketiga terdiri dari 70 misil 3 busur yang disusun menjadi lengkungan besar. Semuanya ditutupi dengan kulit hewan. Di lapisan keempat, Yuda mengenakan baju zirah hitam, membawa pedang Treksa yang tergantung di pinggangnya, dan memegang tombak. Dia juga menunggangi kuda tempur yang gagah. Di belakang Yuda, ada Dodi, Hasan, dan ratusan tentara senior pasukan zirah hitam yang membawa pedang Treksa. Lapisan kelima terdiri dari 2000 infanteri berat yang memakai baju zirah serta memegang golok dan kapak. Ini semua adalah kekuatan pasukan Wira dan Yuda. Totalnya adalah 11.000 prajurit. Mereka semua memandang kamp bangsa Agrel dengan tenang. Tiba-tiba, bumi bergetar, angin menderu dan debu mengepul. Kuda tempur gagah ditunggangi oleh prajurit bangsa Agrel yang mengenakan baju zirah. Kekuatan mereka tampak sangat dahsyat. Para prajurit kerajaan Nuala merasa gugup melihat situasi ini. Rasa takut menyelimuti hati mereka. Pasukan kavaleri bangsa Agrel mulai menyerang ke arah kota pusat pemerintahan Jagabu. Di bagian tengah pasukan, terdapat kereta tempur besar yang ditarik oleh 8 kuda tempur gagah. Raja Tanui berada di dalam kereta tersebut dan di sekelilingnya terdapat prajurit pengirim pesan yang memegang bendera. Di bagian depan, terdapat bendera besar yang berkibar. Raja Tanui yang mengenakan baju zirah emas melambai seraya menatap kota pusat pemerintahan Jagabu yang sudah dekat. Kemudian, prajurit pengirim pesan mengibarkan bendera dan suara gendang perang bergema. Serangan dimulai. 100.000 prajurit bangsa Agrel berteriak secara serempak. Bunuh! Suara mereka sungguh menggemparkan. Salju lebat pun turun. Bangsa Agrel diselimuti oleh badai salju yang dahsyat. Turun salju, seru Raja Tanui ketika salju jatuh ke pipinya. Raja Tanui yang tertegun mengerutkan alis, lalu memandang langit untuk beberapa saat. Kemudian, dia baru berkata, Giandra, aku lahir di musim salju. Pendeta di suku kita bilang aku terlahir sebagai seorang kesatria. Aku ditakdirkan untuk memimpin bangsa Agrel menuju kemakmuran. Giandra mengangguk, tetapi melirik pasukan yang menyerang. Semua perhatian Giandra terfokus pada mereka. Raja Tanui berucap, aku lebih unggul dari teman sebayaku saat berusia 8 tahun. Pada usia 10 tahun, aku sudah ikut ke medan perang dan memenggal 3 kepala prajurit kerajaan Nuala. Aku menjadi jenderal pada usia 13 tahun dan menangkap penasihat militer kerajaan Nuala. Kemudian, Raja Tanui melanjutkan, setelah itu, aku mempelajari strategi militer kerajaan Nuala dengan penasihat itu. Gak sampai 5 tahun, aku sudah lebih hebat darinya. Sejak memimpin pasukan secara mandiri, aku selalu memenangkan peperangan. Dalam 30 tahun ini, aku gak pernah kalah dan akhirnya aku diberi gelar Raja Tanui. Prajurit yang memegang bendera di sekeliling tampak kagum. Sementara itu, Giandra yang terkejut berujar, perintah untuk menyerang sudah disampaikan. Seharusnya ayah fokus untuk memberikan komando. Kenapa ayah malah menceritakan semua ini di saat-saat genting seperti ini? Bab 297. Aku pikir sebagai pemimpin pasukan, aku nggak terkalahkan dan nggak ada yang mampu bertarung denganku. Kata Raja Tanui dengan sombong. Nada bicara Raja Tanui tiba-tiba berubah, lalu dia berucap dengan perasaan kecewa, sampai aku bertemu dengan Dirga, aku baru tahu rasanya kalah untuk pertama kali. Dirga yang mengalahkanku sampai aku kabur dengan kondisi menyedihkan. Giandra merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya, ayah, kenapa kamu menceritakan semua ini?
Sekarang perang sedang dalam masa genting. Raja Tanui mengangkat alis sembari mencibir, lalu menjawab, karena pendeta pernah bilang aku lahir dan mati di tengah salju, bahkan di medan perang. Diandra mengernyit. Pendeta sebelumnya sudah meninggal, tetapi kabarnya ramalan pendeta itu sangat akurat. Raja Tanui memandang langit seraya menjelaskan, tapi, Dirga hanya mengalahkanku dan gak bisa membunuhku. Sekarang, Dirga sudah mati. Saat ini sedang bersalju dan ini adalah medan perang. Siapa yang bisa membunuhku? Panglima Yuda, Wira, hahaha, mereka terlalu muda. Katanya, ramalan pendeta nggak pernah salah. Tapi, kali ini dia salah. Lanjut Raja Tanui. Glandra yang merasa gugup menimpali, ayah, lebih baik kita berhati-hati. Apa kamu lupa dengan pesan rahasia pasukan Elang Hitam? Wira memimpin tim busur untuk menciptakan sesuatu yang misterius. Baik pembuatan ataupun eksperimennya sangat rahasia. Raja Tanui menyahut dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa kalau dirahasiakan? Busur kerajaan Nuala yang paling hebat bisa ditembakkan sejauh 360 meter kalaupun Wira menciptakan busur yang bisa ditembakkan sejauh 480 atau 600 meter, mereka juga nggak bisa menyerangku yang berada di kejauhan 720 meter. Benar juga, ujar Giandra sembari mengangguk. Raja Tanui melambaikan tangan dan memerintah, Giandra, siap-siap. Setelah kota diterobos, kamu nggak usah pedulikan apapun. Temukan Wira dan tangkap dia. Puluhan detik yang lalu, di kejauhan 720 meter di atas tembok kota. Wira berkata sambil menyipitkan mata, Paman Fandi, apa kamu yakin orang yang memakai baju sirah emas adalah Raja Tanui? Wira, kamu sudah tanya berulang kali. Aku yakin itu dia, jawab Fandi. Kemudian, dia mengoperasikan misil 3 busur sambil menyipitkan mata, lalu berkata, waktu itu, aku dan Panglima Dirga sama-sama mengejar dia sejauh puluhan kilometer. Kalau bukan karena dia punya kuda yang hebat, kami sudah menghabisinya waktu itu. Wira mengibarkan bendera, lalu berujar, kalau itu memang dia, tembak. Sejak awal, 30 ahli busur yang dipimpin oleh Fandi sudah membidik target dan siap menembak. Detik selanjutnya, 30 busur silang yang panjangnya seperti tombak memelesat. Dalam sekejap, busur-busur itu mendarat di pasukan bangsa Agrel dan menembak targetnya masing-masing. Raja Tanui yang terkejut mendongak dan melihat seberkas cahaya memelesat bagaikan kilat, lalu langsung menembus baju sirah emasnya. Dia terpaku di kereta tempurnya. Pada saat yang sama, busur besar yang ditembakkan menembus tubuh para jenderal bangsa Agrel. Ada yang langsung terpaku di tanah, bahkan ada yang kudanya juga ikut tertembak. Selain itu, ada busur yang langsung menembus tubuh beberapa orang sekaligus. Perubahan yang tiba-tiba ini seketika membuat pasukan bangsa Agrel menjadi gaduh. Terutama prajurit bangsa Agrel yang berada di jarak dekat. Melihat Raja Tanui yang tak terkalahkan terpaku di kereta tempur, mereka tercengang. 720 meter. Busur kerajaan Nuala bisa membunuh orang dalam jarak 720 meter. Ayah! Teriak Giandra yang murka. Giandra bergegas masuk ke kereta tempur dan melihat Raja Tanui yang terpaku di tempat duduk. Dia yang merasa agak kewalahan menjerit. Ayah! Giandra, pendeta benar. Ayah salah. Ucap Raja Tanui yang terkejut. Kemudian, ekspresinya kembali tenang. Dia sama sekali tidak menyangka Wira bisa menciptakan busur yang begitu hebat. Raja Tanui berujar dengan panik, cepat atur pasukan untuk menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu. Tangkap Wira, tapi jangan bunuh dia. Berikan apapun yang dia mau. Kalau bisa memenangkan hatinya, kita bisa menguasai dunia. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir dengan susah payah, pupil mata Raja Tanui melebar dan kepalanya tertunduk. Salju lebat yang turun menyelimuti kereta tempur, tetapi ternodai oleh darah Raja Tanui. Kesatria yang tersohor, Raja Tanui, meninggal. Giandra berseru, enggak, aku harus membunuh Wira. Ayah, aku akan membalaskan dendammu. Kemudian, Giandra menunggangi kuda tempurnya, lalu mengayunkan pedang tempurnya sambil memberi perintah, para prajurit bangsa Agrel, balaskan dendam raja kita dan serang kota pusat pemerintahan Jagabu. Bantai! 100.000 pasukan bangsa Agrel yang tadinya terkejut menjadi murka. Mereka mengeluarkan pedang panjang sambil berteriak. Bantai! Bantai! Raja Tanui adalah dewa perang mereka, tetapi dia ditembak mati oleh penjahat kerajaan Nuala. Saat ini, niat membunuh mereka berkobar. 50.000 pasukan bangsa Agrel yang mendukung di belakang menyerbu ke arah kota pusat pemerintahan Jagabu dengan kekuatan dahsyat. Sementara itu, 50.000 pasukan lainnya yang menyerang di depan sudah masuk ke wilayah dalam jarak 360 meter. Paman Fandi, bagaimana? Tanya Wira. Bab 298. Wira tidak bisa melihat dengan jelas dalam jarak sekitar 720 meter.
Fandi yang merasa tidak puas karena tidak bisa mengembangkan tekniknya mengomel. Wira, orang bodoh pun bisa menembak dengan akurat kalau memakai teknik bidikan sejajar yang kamu buat. Raja Tanui sudah terpaku di kereta tempur. Busurnya begitu besar, dia pasti sudah mati. Lanjut Fandi. Wira mengembuskan napas panjang, lalu bersandar di tembok kota seraya berteriak. Prajurit pengirim pesan, Raja Tanui sudah mati. Sebarkan ke seluruh pasukan dan kota. Prajurit pengirim pesan berseru dengan gembira, kabar bagus, Tuan Wahyudi sudah menembak mati Raja Tanui. Semua prajurit di seluruh kota seketika bersorak. Raja Tanui, dewa perang bangsa Agrel, ditembak mati oleh Wira. Benar-benar sulit percaya. Namun, respons bangsa Agrel membuktikan kepada semua prajurit bahwa ini memang benar. Terus tembakan busur dan bidik jenderal bangsa Agrel. Habisi mereka, perintah Wira. Dia berani menghadapi pertarungan ini karena misil 3 busur adalah salah satu senjata andalannya. Pada zaman di mana teknologi belum begitu canggih, busur dengan tembakan sejauh 1.200 meter bisa disebut sebagai senapan runduk versi kuno. Asalkan ada penembak jitu dengan penglihatan yang bagus, menembak mati siapapun tidak menjadi masalah. Ahli misil 3 busur yang menerima perintah segera menggerakkan kerekan untuk menarik 3 busur. Kemudian, 1 busur silang kembali diisi dan dibidikkan ke arah jenderal bangsa Agrel. Pada medan perang senjata tempur, jenderal sangat mudah dikenali. Makin tinggi jabatannya, makin bagus kualitas baju zirah yang dipakai. Baju zirah yang terlihat gagah adalah target empuk. Detik selanjutnya, 30 busur silang memelesat dan 30 jenderal bangsa Agrel mati lagi. Di bawah tembok kota, Yuda mengibarkan bendera. Ahli tombak di baris pertama dan ahli busur di baris kedua tiarap agar tidak menghalangi pandangan penembak. Ahli busur menyingkap kulit hewan, lalu mengoperasikan misil panah yang sudah disiapkan. Misil panah adalah salah satu jenis dari misil 3 busur. Akan tetapi, yang ditembakkan bukan busur silang. Ukuran anak panahnya lebih besar dari anak panah biasa dan bisa menembakkan 18 anak panah sekaligus. Senjata ini juga bisa digunakan untuk melakukan tembakan jarak jauh. Kekuatannya memang tidak bisa dibandingkan dengan busur silang, tetapi menembus baju zirah juga bukan hal yang sulit. Ketinggian misil panah sudah diatur. Anak panah yang ditembakkan sama tingginya dengan para prajurit. 70 misil panah sudah disiapkan. Jika satu misil panah bisa menembakkan 18 anak panah, berarti total ada 1.260 yang ditembakkan sekaligus. Hujan panah yang ditembakkan hampir tidak ada yang memeleset. Bahkan, ada anak panah yang menembak beberapa prajurit bangsa Agrel sekaligus. Dalam sekejap, apa yang ditakutkan oleh prajurit bangsa Agrel di bagian belakang pun muncul. Ribuan prajurit bangsa Agrel di depan jatuh dari kuda yang mereka tunggangi. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung membuat sebagian besar prajurit bangsa Agrel takut setengah mati. Jarak tembakan mencapai 120 meter, bahkan 360 meter, tetapi prajurit kerajaan Nuala bisa menembak mati mereka. Selain itu, mereka bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus. Benar-benar mengerikan. Banyak prajurit bangsa Agrel tanpa sadar menghentikan kuda mereka. Di bagian belakang, Diandra yang dibutakan oleh dendam terus mendesak para prajurit untuk menyerang, bunuh. Serang kota pusat pemerintahan Jagabu. Bantai. Prajurit bangsa Agrel baru maju sejauh 60 meter. Sementara itu, ahli misil panah sudah selesai menyiapkan anak panah. Hujan panah kembali memelesat. Di atas tanah yang diselimuti salju, satu persatu bangsa Agrel jatuh dari kuda dan darah mereka menodai salju. Sebagian besar prajurit bangsa Agrel ketakutan. Bahkan, mereka ingin berbalik dan kabur. Diandra yang berada di belakang berteriak, maju. Orang yang menentang akan dipenggal. Memangnya kenapa kalau setiap hujan panah yang ditembakkan itu menghabisi 1.000 prajurit bangsa Agrel? Diandra memiliki 100.000 pasukan. Hanya dengan bertahan sebentar lagi, mereka sudah bisa sampai di kota dan membantai prajurit kerajaan Nuala. Bab 299. Setelah melancarkan serangan berturut-turut, prajurit bangsa Agrel akhirnya maju sampal 120 meter kemudian, Yuda mengangkat tangannya. Saat berikutnya, 4.000 ahli busur di baris kedua mengangkat busur dan menembak. Kekuatan busur panah ini memang tidak sekuat misil panah, tetapi bisa menembus baju zirah dalam jarak sekitar 100 meter. 4.000 hujan panah langsung menembak mati prajurit bangsa Agrel yang berada pada jarak 100 meter. Paman Fandi, seru Wira yang berada di atas tembok kota. Dia menunjuk Diandra sambil memerintah. Habisi komandan itu. Gampang, sahut Fandi yang mengoperasikan misil 3 busur. Dia menyiapkan satu anak panah dan membidik Diandra. Namun, pengawal pribadi yang melihat ini bergegas, lalu menghalangi di depan Diandra dan mengadang tembakan panah. Maju, seru Diandra yang memacu kudanya untuk bergegas ke depan. Kalian bersepuluh,
bidik orang itu dan habisi dia di medan perang. Perintah Wira yang langsung mengerahkan sepertiga misil 3 busur. Dia tahu bahwa Raja Tanui sudah mati. Jadi, orang ini adalah kekuatan utama dari prajurit bangsa Agrel. Kalau Giandra dibunuh, semangat juang bangsa Agrel pasti akan runtuh. Kemungkinan pihak kerajaan Nuala untuk memenangkan peperangan ini makin besar. 10 misil 3 busur dioperasikan dan menembakkan 10 busur silang. Para pengawal pribadi Giandra sudah memperhatikan hal ini sejak awal. Semuanya berusaha mati-matian untuk mengadang di depan Giaridra. Ah, Wira, aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Teriak Giandra yang murka. Dia bergegas maju. Mereka semua adalah pengawal pribadi Giandra dan juga teman masa kecilnya. Selain itu, mereka merupakan tim intinya di masa depan. Sekarang, setengah dari pengawal pribadi Giandra ditembak mati. Kemudian, salah satu pengawal pribadi menasihati. Pangeran Giandra, jangan maju lagi. Busur mereka terlalu hebat. Sekelompok pengawal pribadi bergegas maju, lalu menghalangi Giandra dan membujuknya untuk kembali. Raja Tanui dibunuh oleh busur dan banyak jenderal ditembak mati. Kalau kamu juga ditembak oleh busur, semangat juang kita pasti akan runtuh. Prajurit sebanyak apapun juga tidak ada gunanya. Kita pulang saja. Bawa jasad ayahku dan kembali ke markas kita. Kelak, kita baru bertarung lagi. Ujar Giandra. Dia memacu kudanya dan bergegas kabur ke bagian belakang. Banyak jenderal yang melihat dan mengikuti Giandra berbalik. Tidak ada yang ingin ditembak mati oleh busur. Setelah para jenderal berbalik, para prajurit juga tidak punya semangat juang lagi. Mereka semua pun berbalik dan segera kabur. Bagian belakang memengaruhi bagian depan. Para prajurit di depan terluka parah, semangat juang mereka sejak awal sudah runtuh. Prajurit bangsa Agrel ini juga berbalik dan kabur. Bunuh! Teriak Yuda. Di barisan ketiga, Yuda maju terlebih dahulu, lalu Dodi mengikuti di belakang. Hasan membawa ratusan pasukan zirah hitam dan diikuti dengan 2.000 prajurit. Serangan hujan panah secara berturut-turut membuat bangsa Agrel hanya kehilangan 1/10 dari prajuritnya. Akan tetapi, banyak jenderal ditembak mati, sedangkan jenderal yang tersisa sudah kabur. Semangat juang prajurit bangsa Agrel runtuh, tim yang berada dalam keadaan seperti ini bagaikan mangsa yang siap disembelih dan bisa dihabisi kapan saja. Lebih dari 2.000 prajurit yang mengejar dalam posisi sejajar sama sekali tidak memengaruhi misil 3 busur untuk melancarkan serangan. Jarak saat datang dan kembali sama, yaitu 1.200 meter. Jenderal bangsa Agrel yang ditembak mati sebanyak 70% dan hanya menyisakan 30% jenderal kelas rendah. Namun, tak lama kemudian, Wira memerintahkan misil panah di kota untuk menghentikan serangan. Prajurit yang dipimpin Yuda sudah mengejar sampai 720 meter. Ini adalah tempat kereta tempur komando Raja Tanui berada. Bangsa Agrel ingin membawa pergi jasad Raja Tanui dan target Yuda juga sama. 8 kuda tempur yang menarik kereta ditembak mati. Meja komando yang besar tidak bisa dipindahkan. Pengawal pribadi menurunkan jasad Raja Tanui, lalu Giandra memeluk jasad ayahnya. Melihat Yuda yang mendekat, Giandra berkata dengan geram, aku mau lihat seberapa besar kekuatan Yuda yang membawa pasukan zirah hitam yang sedikit ini. Raharja, kamu pimpin 10.000 prajurit untuk membunuh orang ini. Bab 300. Setelah menyampaikan perintah, Glandra yang menggendong jasad Raja Tanui kembali ke markas dengan memacu kudanya. Dia bukan tidak ingin menyerang, tetapi busur di tembok kota sedang mengincarnya dan terus menembak. Siap, sahut Raharja yang terpaksa bertarung. Bawahannya adalah infanteri yang bertugas memindahkan logistik militer di bagian belakang sehingga mereka belum masuk ke medan perang. Saat ini, 10.000 prajurit yang mendapatkan komando ketakutan, tetapi tidak sabar ingin bertarung. 10.000 prajurit melawan 2.000 prajurit. Dengan berbagai macam serangan, Raharja yakin Yuda pasti tidak sanggup menghadapinya. Asalkan membunuh Yuda, Raharja termasuk memberikan kontribusi besar sehingga bisa naik pangkat lagi. Bunuh! Seru Raharja. Raharja mengambil bendera, lalu mengibarkannya. 10.000 prajurit di tempat dibagi menjadi 3 tim. 2 tim bertugas mengepung dan 1 tim bertugas menyerang. Hal ini menunjukkan kemampuan Raharja dalam menyusun strategi perang. Berpencar, perintah Yuda. Dia mencibir sambil memberi isyarat tangan. Dodi dan Hasan yang di belakang sama-sama berpisah. Pasukan zirah hitam juga bergerak dan dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 30 lebih orang. Mereka mengikuti Yuda, Dodi, dan Hasan. Sementara itu, prajurit di belakang juga berpisah. Dalam sekejap, prajurit kerajaan Nuala dan bangsa Agrel mulai bertarung. Yang berbeda adalah 10.000 prajurit bangsa Agrel lebih banyak dari prajurit Yuda yang hanya terdiri dari 2.000 prajurit. Namun, ketika kedua pasukan dengan jumlah yang berbeda ini bertempur, kejadian yang tidak terduga pun muncul. Yuda memacu kudanya dan mengayunkan tombak sepanjang 3 meter dengan cepat. Prajurit di sekelilingnya yang terkena serangan tombak mengalami luka parah di bagian tenggorokan, dada, dan dahi.
Sama sekali tidak ada yang bisa melawan serangan tombak Yuda. Hasan juga menggunakan tombak dan tekniknya lebih hebat dari Yuda. Tombaknya bagaikan senjata mematikan. Sementara itu, Dodi mengayunkan pedang Treksa sambil memacu kudanya. Tebasannya begitu cepat. Prajurit bangsa Agrel mengayunkan pedang untuk mengadang serangan mereka, tetapi pedang mereka patah. Bahkan, prajurit dan kudanya juga terbelah. Situasi ini juga terjadi di antara pasukan Sirah Hitam. Mereka semua memakai pedang Treksa dan semua pedang panjang bangsa Agrel patah. Prajurit bangsa Agrel juga dihabisi. Yuda, Dodi, Hasan, dan ratusan pasukan Sirah Hitam menyerang dengan ganas. Kemudian, 2.000 prajurit di bagian belakang berteriak begitu melihat kejadian ini. Bunuh! Semangat juang mereka langsung berkobar dan suara teriakan mereka bergema. His! Raharja yang menjadi komandan pasukan tersentak. Senjata pasukan Sirah Hitam sangat tajam sehingga bisa mematahkan senjata bangsa Agrel dengan mudah. Bagaimana pasukan bangsa Agrel bisa memenangkan pertarungan jarak dekat ini? Prajurit bangsa Agrel yang tersisa juga ketakutan. Mereka sudah kehilangan semangat tempur. Banyak prajurit bangsa Agrel langsung berbalik dan berniat kabur. Tidak boleh kabur. Orang yang melanggar akan dipenggal. Hentikan mereka. Perintah Raharja seraya mengernyit. Namun, ketika melihat Yuda hampir mendekat, Raharja ketakutan. Dia juga berbalik dan kabur tanpa ragu sedikit pun. Yuda tidak memedulikannya. Dia membawa sekelompok prajurit untuk mengejar Giandra. Yuda harus merebut jasad Raja Tanui. Dengan begitu, bangsa Agrel akan mendapatkan pukulan yang sangat besar. Pengkhianat, kamu mau pergi kemana? Ujar Dodi yang memacu kudanya untuk mengejar Raharja. Hanya dalam waktu singkat, Dodi berhasil mengejar Raharja dan menebasnya. Raharja mengeluarkan pedang untuk mengadang tebasan pedang Dodi sehingga pedangnya patah. Pedang Treksa menebas leher Raharja, lalu kepalanya jatuh dengan mata yang terbuka lebar.